Selamat malam Sobat Kreatif ya. Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 di 92,2 MHz yang masih akan selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline. Malam hari ini tetap bersama saya Trinitas ya. Karena tugas saya untuk menemani sahabat sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang sudah kami janjikan untuk Sahabat Kreatif yang malam hari ini mendengarkan melalui terestrial di FM 92,2 MHz atau melalui audio streaming kami di www.rri.co.id atau melalui RRI Playgo, kita akan ngobrol-ngobrol nih Sahabat Kreatif ya dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang keren-keren dari AMC Purere Sahabat Kreatif ya, dari pukul 20 sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat juga nanti bisa bergabung malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan, dengan mengirimkan komentar, ataupun juga apresiasi kalian melalui line SMS, line WhatsApp Pro 2, atau bisa juga Sahabat Kreatif ya, melalui live Facebook kita malam hari ini, atau kalian yang ingin bergabung di Zoom meeting bersama dengan teman-teman AMC, silakan Sahabat Kreatif ya. Kita berikan kesempatan kepada kalian untuk nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun apresiasi untuk teman-teman dari AMC Purere. Nah, sebelum kita ajak mereka ngobrol-ngobrol seru malam hari ini, Sahabat Kreatif ya, kita nikmati dulu di awal kebersamaan. Ini ada lagu dari AMC Sahabat Kreatif ya. Sekeren apa mereka? Ini baru yang pertama Sahabat Kreatif ya. Ada Oh Kemana? Nanti setelah itu akan ada persembahan-persembahan lagi dari AMC setelah kalian mengikuti obrolan malam hari ini. Di 92,2 MHz Pro 2 FMD Suara Kreativitas. Itu dia ya, satu lagu yang dibawakan oleh teman-teman AMC. Boleh dinyalakan semua teman-teman kameranya malam hari ini biar kelihatan semua ya di live Facebook kita nih. Ada wow, ini leadernya malam hari ini, ada Kakak Benyamin Kasmir, ada Windy AMC juga, ada Jay AMC, ada Hai Kame, thank you. Ada Beckham juga, selamat malam. Ada Ella AMC, ada Kak Denis, ada Vincent, ada Rini, ada Bapak Aulin juga, ada Rian Suryanto, dan juga ada Yora AMC yang sudah bergabung ya bersama kita di live Zoom malam hari ini Sahabat Kreatif ya. Ini luar biasa Sahabat Kreatif, ini baru lagu awal ya yang dihadirkan untuk kalian semua dengan kalau saya lihat tadi di videonya juga stylenya oke Sahabat Kreatif ya, mereka akustikan lagunya asik. Saya mau tanya dulu nih, bagaimana perkembangan AMC saat ini teman-teman? Mungkin dari leadernya maybe mau dijawab, silakan Kak Kasmir, nyalakan mikrofonnya. Baik, saya jawab ya pertanyaan. Yang pertama saya sapa dulu. Selamat malam untuk kita semuanya, untuk pendengar Pro 2, terkhusus untuk para penikmat program siaran kreatif. Perkenalkan, nama saya Kasmir. Untuk sementara masih dipercayakan sebagai ketua AMC untuk hari kebersamaan terkait dengan pertanyaan dari Kakak Irinda, AMC sampai dengan saat ini masih tetap bergiat, masih terus bergiat meskipun di tengah pandemi. Dan kami selalu menyalakan mempertahankan jiwa muda kami, artinya tetap bergiat meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami jalani, tetap tidak ada perubahan, hanya mungkin sistem kegiatannya itu yang sedikit berbeda dibandingkan kegiatan kami sebelum pandemi. Artinya kegiatan yang kami jalani itu masih tetap sama, baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi, seperti itu Kak.
Oke, nah Kak Kasmir untuk formasinya sendiri, Kak Kasmir masih tetap nih ya sebagai Ketua AMC. Kemudian di bawah-bawahnya Kak Kasmir kepengurusannya seperti apa? Berubah atau masih tetap yang sama? Baik, terima kasih Kak. Kepengurusan sedikit saya gambarkan untuk kami dikukuhkan pada tahun 2016 ya. Jadi sudah termasuk cukup lama ya, hampir mau 6 tahun begitu, hampir mau 5 tahun begitu ya dari 2016. Untuk sementara kepengurusan kami masih seperti yang dulu, artinya belum ada perubahan. Memang saat ini bahwasannya keanggotaannya bahwa sudah tidak berada di wilayah proki kita, karena memang yang kemarin yang masuk dalam kepengurusan itu teman-teman yang notabene-nya mahasiswa, sehingga setelah mereka selesai menamatkan bangku perkuliahan di satu kampus di Kabupaten Inde, kemudian mereka kembali ke kampung asalnya, sehingga untuk posisi kepengurusan tapi bukan berarti mematikan ruang kreativitas teman-teman di ANC seperti itu Kak. Oke, kalau untuk saat ini berapa keanggotaan AMC, Kak Kasmir? Baik Kak, terima kasih. Untuk keanggotaan secara realnya kita tidak bisa memastikan angka ya Kak. Tapi untuk yang tingkat partisipasi teman-teman orang muda dalam bergiat di ANC itu 100-an lebih lah begitu Kak. Berarti banyak juga ya untuk saat ini Kak Kasmir? Ya, banyak dalam artian kita tidak bisa mematok angka berapa ya Kak. Jadi artinya jumlahnya itu kadang-kadang bisa lebih, bisa juga kurang, tergantung dengan teman-teman yang mungkin kalau tidak sibuk untuk terus bergiat di ANC ya artinya mereka tetap ikut bergiat. Tapi kalau memang mereka sibuk ya artinya mereka mengisi dengan kesibukan mereka seperti itu Kak. Oke deh. Nah Kak Kasmir tadi sempat menyampaikan bahwa sebelum dan saat ini ya di tengah situasi pandemi COVID-19 kegiatan yang dijalankan oleh AMC tetap sama begitu, tetap berjalan, tidak ada yang berubah. Apa saja tuh kegiatannya Kak Kasmir kalau boleh tahu? Baik Kak. Mungkin sedikit saya rutinnya. Itu setiap minggu itu kami adakan kegiatan rutin, yaitu setiap hari Selasa itu kita adakan doa TSD bersama, kemudian menyongsong Paskah itu biasanya kita adakan kegiatan rekoleksi prapaskah, kemudian menjelang Natal kita adakan rekoleksi Advent seperti itu Kak. Ada juga kegiatan kita adakan kegiatan nonton bareng atau kegiatan bincang-bincang berisi Kak yang kita selenggarakan, dan dalam artian kita mengundang narasumber yang benar-benar kita percaya bahwa mampu memberikan informasi kepada teman-teman. Balang di bawah jauh, angkat taruh di atas. Kemudian itu kita adakan misa orang muda. Misa orang muda itu kita adakan setiap hari Selasa. Nah itu misa khusus untuk orang muda. Kemudian juga sama kegiatan rutinnya setiap tahun lah kita adakan kegiatan rekoleksi. Nah, terkhusus untuk kemarin rekoleksi yang selama pandemi kita tetap jalankan, tetapi dengan prokes yang ketat. Kita batasi jumlah kuota untuk pesertanya. Demikian juga untuk kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti berbagi kasih kepada teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan Kak. Juga kemarin ketika ada saudara-saudara kita di daerah lain yang tertimpa bencana, ANC juga berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana, bakti sosial lah seperti itu Kak.
Oke. Ya, mungkin itu saja beberapa kegiatan yang bisa saya sampaikan, Kak. Kemarin juga ada kerjasama dengan salah satu universitas yang ada di ND, begitu Kak Kasmir ya? Nanti untuk ini mungkin saya bisa, karena kita memang kerjasamanya ini menjawab program pengabdian masyarakat dari Uniflor atau ya salah satu kampus ya. Dan ini mungkin bisa saya minta saudara Denis bisa menjelaskan ya kenapa bisa sampai seperti itu ya. Oke deh, ini menarik sekali ya Kak Kasmir, saya tertarik nih. Kenapa kemudian Universitas Flores ya mengajak begitu AMC untuk bekerja sama dalam kegiatan mereka? Apakah karena ada Kak Denis di dalamnya, ataukah memang karena AMC punya sesuatu yang yang sangat bisa kemudian bermanfaat begitu untuk teman-teman yang ada di Universitas Flores? Tapi jangan dijawab dulu Kak Denis, sahabat kreatif ya. Buat kalian kepo juga malam hari ini, kita akan kembali setelah satu lagu, Tak Ada Yang Abadi dari AMC. Pro 2 Feminis Suara Kreativitas, sahabat kreatif, kita masih bersama di Ruang Kreativitas bersama dengan teman-teman AMC Purere. Wah, gila nih sahabat kreatif ya. Suaranya Kakak Denis yang owe-owe ya. Oke, saya mau ke Kak Denis dulu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Kasmir malam hari ini. Kak Denis, yang buat saya kepo nih, alasan dari Universitas Flores kemudian menggandeng AMC untuk bekerja sama, apa karena ada Kak Denis di dalamnya, atau memang karena AMC punya sesuatu atau punya nilai begitu, sehingga kemudian ya diajak untuk bekerja sama begitu Kak Denis? Oke, baik, makasih Kak Irin. Selamat malam buat semua teman-teman kaula muda di Pro 2. Jadi sebenarnya dari Universitas Flores sendiri itu punya program yang namanya Pengabdian Masyarakat. Kemudian kebetulan tahun ini itu ada kita berkompetisi Kak. Kita berkompetisi untuk 10 proposal yang akan diterima dari puluhan proposal yang diajukan. Nah, kenapa sih AMC ini diterima begitu? Jadi di sini timnya itu ada kami bertiga, ada Ibu Emi Gadijo sebagai ketua. Saya sudah mencoba menghubungi beliau, tetapi karena beliau ada tugas ke Labuan Bajo, jadi tidak bisa bergabung bersama malam ini. Ada juga Ibu Ina Yosefin dan juga saya sendiri. Nah, kenapa sih? Kalau saya sih gini, ini kan diseleksi oleh tim dari Universitas Flores ya. Kami mencoba untuk mempresentasikan. Dan kenapa kami memilih AMC? Yaitu karena jadi mitra kita ini, AMC itu sendiri, mereka sudah punya banyak sekali kegiatan, banyak sekali nilai plus yang sudah seperti Kak Irin bilang tadi, bahwa teman-teman kita, sasaran kita itu anak muda, millennials, dan Gen Z, yang mana mereka berkarya. Ketika mereka sudah berkarya, berarti kita coba untuk memberikan support melalui dana yang kita punya begitu Kak. Sehingga saya rasa itu mungkin jadi apa ya, kenapa kemudian proposal ini di-approve atau disetujui. Saya yakin itu karena kita kemudian mempresentasikan tentang AMC itu adalah kaula muda millennials yang sudah berkegiatan, mereka bahkan sudah sampai ke luar negeri untuk membawa nama AMC begitu, memperkenalkan budaya ND, dan kemudian mungkin hal itulah yang menjadi alasan kenapa kemudian proposal kami diterima, dan akhirnya kegiatan yang kami sebut sebagai bimbingan tentang kreativitas dan juga kepemimpinan untuk AMC itu akhirnya diterima. Jadi semoga tahun depan juga masih ada kesempatan itu, dan AMC mungkin juga semoga tahun depan juga masih bisa dapat untuk dipilih untuk menjadi salah satu mitra kita. Oke, luar biasa. Artinya memang AMC punya nilai plus begitu ya? Betul sekali, Kak. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu lah untuk AMC malam hari ini ya teman-teman. Yeay, good job ya. Artinya kalian termasuk salah satu kelompok orang muda Katolik yang
menjadi incaran begitu ya, punya nilai plus di luar teman-teman. Nah, ini kan terkait dengan program AMC yang terbaru nih, Sobat Kreatif ya. Ada Mutiara AMC. Ini menarik sekali karena di situ berisi renungan-renungan ya, ada semacam motivasi begitu yang sifatnya kerohanian yang bisa kita nikmati sahabat kreatif, dan sepertinya teman-teman juga sangat gencar sekali kemudian men-sharekan ini sahabat kreatif ya, sangat militan sekali. Nah, apa sebetulnya yang menjadi tujuan dari teman-teman AMC membuat program ini begitu? Siapa yang ingin menjawab mungkin? Kembali kita ke Kak Kasmir. Sebelum nanti saya juga mau dengar nih dari Pater Paul ya malam hari ini. Silakan Kak Kasmir. Idenya dari siapa itu awalnya? Kok bisa? Ya Kak, mungkin begini Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak. Mungkin di sini saya memberikan kesempatan kepada Pater Paul selaku moderator kami. Kenapa sampai ada seperti itu ya? Saya persilakan Pater. Oke, silakan Pater. Selamat malam. Sehat Pater? Pater masih mute. Pater masih mute ya malam hari ini? Oh, sorry. Oke deh. Sehat Pater? Sorry. Ya, Sehat, sudah Pater? bisa dengar suara saya? Sangat jelas sekali malam hari ini. Sehat ya Pater? Oh ya, sehat. Minta maaf. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Saya lupa tadi pertanyaannya bagaimana, karena saya masih sibuk tadi sebenarnya. Oke, baik. Nah, ini kan AMC punya program baru, Pater ya, Mutiara AMC yang kemudian begitu gencar sekali di-share oleh teman-teman. Kemudian ya saya sendiri sebagai salah satu penikmatnya nih, Pater ya, merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya Mutiara AMC ya, dari sisi kerohanian ketika kita membaca apa yang dituliskan di situ Pater ya. Kemudian juga ada yang itu ya dalam bentuk video begitu yang di-share juga ke YouTube. Itu sangat menarik sekali teman-teman ya. Tapi kita mau tahu nih Pater, sebetulnya apa yang menjadi latar belakang atau tujuan kemudian teman-teman membuat ini begitu? Apakah ada kerinduan di tengah situasi pandemi COVID-19 ataukah memang sekarang orang muda perlu dikasih sentuhan-sentuhan yang seperti itu, Pater? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Mbak Irin ya. Terima kasih, Pater. Iya. Sebenarnya program Mutiara Sabda AMC, kemudian Mutiara AMC, dan kemudian yang terakhir malamnya itu Percikan Sabda, itu adalah aplikasi lokal, aplikasi di di ranah parokial dari satu gerakan global sebenarnya. Satu gerakan global di kongregasi kami di para Claretian sedunia melalui gerakan namanya itu gerakan Clareti yang mau menghubungkan semua orang muda Katolik di seluruh dunia di bawah penggembalaan para kami CMF. Ya. Melalui program itu kami mau memberdayakan orang muda di mana saja, terkhusus bagaimana ciri khas kaum muda dengan dengan dunia digitalnya, ya, dan memanfaatkan dunia digital, menghubungkan satu sama lain orang muda dari satu benua ke benua yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari program Claret Way ini kemudian diturunkan ke tingkat Indonesia Timor Leste, itulah yang kami kenal dengan sebutan itu Traces of Claret. Ya. Maka untuk tingkat Indonesia Timor Leste ada satu gerakan namanya Traces of Claret, yaitu
bagaimana orang muda Katolik yang berada di bawah naungan para Claretian, para CMF itu berjejaring satu sama lain di dunia digital dengan berbagai macam program yang ada. Salah satu programnya itu adalah bagaimana orang muda dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa bersharing ria tentang kitab suci, ya, dengan satu kegiatan yang namanya itu saya sudah lupa, inspirasi sabda semenit sehari, ya, dan itu didasarkan pada bacaan harian. Gitu. Tetapi untuk lokal kita di ND, khususnya untuk di AMC Purere, sebenarnya gerakan ini sudah lama sebelum sebelum yang Indonesia Timor Leste tercetus. Kita di ND itu sudah mulai duluan, dan ini menjadi bagian dari RTL rekoleksi AMC Purere menjelang Prapaskah kemarin, ya. Pada saat menjelang Prapaskah 2021 kemarin, AMC mengadakan suatu rekoleksi dan di situ dibuat RTL supaya setiap hari anak-anak AMC bisa membuat satu kata mutiara yang didasarkan pada bacaan kitab suci, bacaan harian. Iya. Kemudian lama-kelamaan muncul suatu ide untuk membuat semacam satu video renungan singkat. Ya, memang ide dasarnya itu dari tim di Kupang, tetapi kemudian kami di ND yang mulai mulai melaksanakan itu. Ya. Jadilah mulai kegiatan itu kita semacam buat brainstorming supaya bisa bagaimana anak-anak AMC bisa membuat renungan dalam 1-2 menit berdasarkan bacaan harian, ya. Makanya sampai sekarang kegiatan itu tetap berlangsung dengan suatu pola yang pasti dan pas setiap hari. Diawali dengan mutiara sabda dalam bentuk renungan video singkat itu, kemudian intisari dari renungan itu dipadatkan dalam satu kalimat motivasi, itu yang kemudian dibuat dalam flyer Mutiara AMC, kata-kata motivasi atas dasar sabda Tuhan harian. Kemudian nanti kita berharap kata-kata mutiara itu yang menjadi motivasi sepanjang hari dari anak AMC ataupun siapapun yang mendengarkan atau membaca kalimat itu. Ditutup pada malam hari dengan percikan sabda penutup hari yang boleh dibilang memberikan peneguhan dalam seluruh peziaran sepanjang hari itu. Ini adalah program yang memang dulu awalnya munculnya dari AMC, tapi kemudian berkembang global secara Indonesia Timor Leste, dan kemudian AMC Purere memiliki komitmen untuk terus melanjutkan itu dan menyebarkan itu ke lebih banyak orang. Demikian Mbak Irin. Ya. Pater, berarti apa yang disajikan begitu itu merupakan refleksi pribadi dari teman-teman AMC Purere begitu? Iya, ya. Itu ya. Refleksi pribadi atas dasar bacaan. Makanya kan bisa saja antara refleksinya Irin dengan saya berbeda ataupun dengan si B dengan berbeda, tapi tetap berdasarkan bacaan. Oke. Apakah ada pendampingan begitu misalnya dari Pater Paul selaku moderator, misalnya setelah teman-teman nih Pater ya membuat kata-kata mutiara ataupun motivasi itu kemudian dikonsultasikan lagi ke Pater selaku moderator? Sebelum kegiatan ini dilakukan, diawali dengan brainstorming atau pembekalan sederhana. Bagaimana menyusun renungan dalam 1 menit, bagaimana membawakannya, bagaimana proses pembuatannya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dalam perjalanan, kalau umpamanya ada teman-teman yang kesulitan, maka dibuka kesempatan untuk silakan bertanya ke sana kemari dan lain sebagainya, termasuk ke saya. Kemudian
setelah kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, maka kemudian dibuat evaluasi. Ya, dibuat evaluasi bersama, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dilengkapi, dan apa yang perlu dijaga, sehingga paling tidak mutu kualitas renungan kita dari hari ke hari makin baguslah, seperti itu. Oke, luar biasa Pater ya. Apa yang disajikan oleh AMC sangat menarik sekali bahwa di tengah situasi pandemi saat ini ya teman-teman, ketika ya pasti kita mengalami yang namanya stres, yang namanya tekanan ya, karena segala aktivitas dan kegiatan kita serba dibatasi, kemudian AMC hadir dengan sesuatu yang bisa menyejukkan begitu, bisa memberi motivasi. Nah, bagaimana dengan respon dari para penikmat AMC? Ketika pertama kali teman-teman militan untuk menyebarkan itu dan sampai dengan saat ini respon yang diterima seperti apa? Mulai dari saya, mungkin nanti ya, ada teman-teman yang, yang akan menambahkan. Kalau dari saya, kebetulan setiap hari mulai dari pagi kemudian nanti malamnya itu kita selalu membuat semacam satu siaran langsung loh itu di WA itu kan ada itu apanya itu bagian untuk siaran langsung, di mana kita membagi satu renungan untuk ke begitu banyak orang. Ya, paling tidak sehari itu di kontak saya itu bisa sampai ke 120 sampai 200 orang. Ya. Tanggapannya sampai sejauh ini itu sangat positif. Ya. Karena di tengah masa pandemi seperti ini, apalagi menyajikan renungan yang berasal dari anak muda, begitu banyak orang yang antusias. Ya, antusias. Di samping karena durasinya itu begitu singkat, ya cuma 1 sampai 3 menit, kemudian dibahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana dan bisa gampang diterima. Kemudian pernah satu kali, Mbak Irin, saya lupa memposting itu Mutiara Sabda di pagi hari. Kemudian tiba-tiba malamnya saya posting percikan Sabda penutup hari. Tiba-tiba muncul tanggapan di WA saya, kok Romo ini pagi hari kok tidak ada, langsung ditutup pada malam hari. Saya minta maaf. Ya, paling tidak ada semacam kerinduan dari begitu banyak umat Katolik yang mau mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan itu. Oke, dan saya juga mau berterima kasih juga nih Pater ya untuk teman-teman. Kenapa? Karena saya juga menjadi salah satu penikmat ya apa yang disajikan. Jadi pagi dapat sesuatu yang bermanfaat, begitu tengah hari pas mau tidur dapat lagi nih sesuatu yang bermanfaat ya Pater ya. Jadi selalu diingatkan begitu, jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan. Iya. Oke. Iya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilakan. Siapa mungkin? Kasmir atau kami mungkin malam hari ini suara cewek, silakan. Mungkin Kakak ini dulu bisa atau Bunda F mungkin hadir. Silakan. Halo Kak, selamat malam. Halo. Terkait dengan pertanyaan yang Kakak Irin tadi, antusias orang yang menikmat Mutiara Sabda nih. Memang kadang setiap hari itu kita semua tuh biasanya kompak untuk men-share-kan link Mutiara Sabda. Jadi antusias dari orang tuh sama sih sebenarnya. Kalau seandainya lewat jam saja atau waktu saja tuh Kak, itu mereka tuh langsung, Kak, kok hari ini tidak ada, atau Kak, ini hari kok terlambat, begitu. Jadi, kan memang kita tuh, AMC tuh memang kompak ya. Jadi kalau setiap pagi tuh, kalau seandainya dari adminnya sudah masukkan link ke grupnya kita, grup AMC,
pasti dari kita semua personal AMC-nya tuh sudah langsung men-sharekan di story WA kita, di Facebook kita, atau share ke teman-teman yang lain begitu. Kalau saya kan biasa punya karena ya sudah diajarkan oleh Bunda sih cara men-sharekan ke teman-teman lewat WA. Jadi sekali share tuh langsung ke beberapa teman di kontak saya. Jadi kan otomatis antusias dari mereka juga lumayan bagus, dan mereka juga pengen, ada salah satu teman saya juga pengen untuk bisa membawakan Mutiara Sabda juga begitu. Oke deh. Nah, Sobat Kreatif, bicara tentang kekompakan ya yang disinggung oleh Karini TNC baru saja nih. Mereka juga ini berhasil memenangkan perlombaan. Ini bukti kekompakannya juga nih Karini TNC ya. Jadi ini luar biasa sekali. Oke, Sobat Kreatif. Jadi buat kalian yang kepo mau tahu lomba apa yang mereka ikuti, kemudian seperti apa proses yang harus mereka lewati sehingga mereka bisa menjadi seorang juara, begitu. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus bersama kami di 92,2 MHz. Kayak lucu kok informasi. Jangan ngobrol di dapur orang kok. Kayak Kasmir lucu kok. Tolong jangan ngobrol di dapur orang kok. Kayak Kasmir, ada yang tahu kayak di sini? Jangan ngobrol di dapur orang, bro. Tersambung bersama dengan teman-teman dari AMC Purere malam hari ini ya. Jadi untuk kalian yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FM ini Suara Kreativitas, saya mohon maaf ya Sobat Kreatif untuk tetap bersabar ya. Kita lagi seru-seru ngobrol begitu malam hari ini, dan semoga setelah ini kita bisa terkonek kembali dengan teman-teman dari AMC Purere. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Kami punya ini sudah tidak dengar kok. Terus ini Irin sudah left. Terus kita bagaimana? Kita sendiri kakak. Kakak Irin mencoba masuk dan belum bisa. Tidak, gue berani ngomong karena ada yang ngomong tadi recording live. Nah, berarti udah nggak di record. Sumpah kita sendiri ini. Ya udah kita kalau kita brainstorming lagi aja. Guys, this is live on Facebook. Jalan loh. Oh iya. Habis Pak. Kalian muncul di menu chat ketika kalian Aduh. Kacau. Recording in progress. Ya, oke, kembali lagi di 92,2 MHz. Wow, saya harus kehilangan teman-teman untuk beberapa
menit ya, mohon dimaafkan. Ada sedikit trouble malam hari ini, tapi nanti waktunya kita bisa lewatkan sedikit ya teman-teman ya. Oke deh, kita balik lagi. Nah, terkait lomba yang kemarin dimenangkan oleh teman-teman AMC, bisa diceritakan seperti apa kemarin lombanya, siapa ya? Saya lihat tuh di fotonya ada Kak Denis, ada Beckham, kemudian tadi di beberapa lagu ada ini juga ya, ada Windy juga ya. Ada yang mau menceritakan lomba apa kemarin yang teman-teman ikuti, kemudian prosesnya seperti apa, mulai dari persiapan sampai dengan teman-teman tampil. Saya lihat juga kami juga setia begitu mendampingi untuk ya sebagai fashion style-nya teman-teman AMC Purere ya. Silakan Kak Denis mungkin. Aku ngasih ke Windy dulu ya. Win, ayo Win. Oke, boleh Windy. Boleh diceritakan kemarin seperti apa? Lombanya lomba apa, Win? Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Bisa dengar ya suara saya ini? Oke, bisa Win. Oke, jadi untuk perlombaan ini itu sebenarnya ada banyak lomba, tapi kemarin itu saya ambil bagian di lomba akustik sama Kak Denny, sama Beckham, Ronald, dan Riando. Jadi kita ada berlima, sama ada part pertama itu sama Pak Hendra, Guru Seni Budaya Suradikara. Kemudian untuk prosesnya itu kita ketika mendengar ada kabar perlombaan itu langsung wanti-wanti persiapan. Udah setiap hari kita persiapan, latihan setiap malam. Itu biasanya latihan di pastoran di paroki di Purere. Setiap malam jam 7 itu persiapannya kita. Terus pas waktu pertama kali kita tuh ada berlima juga, tapi dengan orang yang berbeda. Gitu. Kemudian kita masuk grand final. Setelah itu pas tahu kita masuk grand final, kita latihan juga nih setiap hari. Terus persyaratannya tuh harus buat satu lagu, itu original kita yang buatin. Nah, ketika kita buatin satu lagu original, dan waktu itu kebetulan saya dipercayakan sama pendamping, sama kami, sama Pater, dan sama pendamping-pendamping AMC lain untuk membuatkan lagu. Kemudian puji Tuhan waktu itu satu malam saya memikirkan musiknya seperti apa, sama liriknya seperti apa, dan kemudian jadi. Setelah itu saya record. Kemudian setelah record saya kirimkan ke kami waktu itu, kemudian dipertunjukkan ke semua pendamping dan teman-teman AMC yang hadir waktu itu. Dan puji Tuhan lagu itu diterima dengan baik. Setelah itu diaransemen sama teman-teman pemusik, sama Beckham, sama Rian, Ronald, dan Kak Denis juga. Dan setelah waktu sekitar kurang lebih 2 minggu prosesnya, kita latihan setiap hari, walaupun waktu itu ada juga yang sempat sakit, sempat flu juga, terus sempat mungkin ada yang tidak bisa datang karena ada yang cedera, tapi kita berusaha untuk buat yang terbaik, tampilkan yang terbaik untuk AMC, dan puji Tuhan kita dapat juara 1 untuk musik akustik Indonesia Timor Leste. Seperti itu Kak Irin. Luar biasa. Tapi memang itu menjadi target teman-teman AMC untuk Kak. jadi juara 1? Sebenarnya kita itu kalau saya secara pribadi bukan untuk kejar juara 1-nya, tapi untuk saya pribadi tuh mau menciptakan atau mau memberikan sesuatu untuk AMC gitu. Jadi terlepas dari juara 1 atau tidak, tapi saya secara pribadi ingin memberikan yang terbaik untuk AMC begitu. Dan teman-teman tim musik akustik itu juga kayak sefrekuensi gitu Kak. Jadi kayak klub gitu, kita bisa berusaha sama-sama dan akhirnya bisa dapat juara 1. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk saya secara pribadi gitu Kak. Oke deh, jadi sahabat kreatif ini tuh sebetulnya bukti tadi kalau Karin Tence bilang teman-teman AMC kompak, ya buktinya juga ini ya, mereka bisa keluar sebagai juara pertama. Nah saya mau ke Beckham atau Karian ya, yang malam hari ini sebagai yang mengaransemen musiknya. Oke, boleh ya saya ajak ngobrol. Kalian mengaransemen musiknya itu berapa lama?
Silakan Beckham. Berapa lama aransemen musiknya? Selamat malam. Aransemennya setelah saya dapat dari Saudari Windy, itu saya coba dengar, lalu kan pertamanya dari dasarnya C, nah dari dasarnya itu, terus ini kami ke gereja lagi, kami latihan, lalu saya tanya ulang, ini dasarnya dari C atau mau ke E, terus kami pilihnya di E, soalnya suaranya pas untuk Pak Denis dan Saudari Windy, dan untuk teman-teman musik lain itu bisa terima gitu. Oke. Kemarin latihannya kalian itu berapa lama? 1 minggu lebih kalau tersalah. 1-2 minggu. Oke, sobat kreatif luar biasa sekali ya. 1 minggu, 2 minggu, tapi kalian bisa keluar sebagai juara ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya malam hari ini. Yeay. Oke, luar biasa. Lagunya yang nanti ini ya, AMC bisa atau yang mana nih ciptaan kalian? Iya, yang itu Kak, yang itu. Yang AMC bisa kan? Iya. Oke deh. Buat yang kepo nanti saya kasihnya di yang paling akhir gitu ya, biar kalian betah terus untuk nongkrong di 92,2 MHz. Nah, sobat kreatif, saya juga dapat kiriman puisi ya dari Kak Rini Tenca, dan waktu saya mendengar juga sumpah saya merinding pas waktu itu di rumah dapat kiriman ini, kemudian pas dengar gila. Saya langsung ke Kakak Rini dulu. Rini, itu puisi karya kamu sendiri kan? Iya benar Kak, itu karya sendiri. Oke. Dalam perlombaan yang sama? Iya, dalam perlombaan yang maksudnya perlombaan yang sama yang dibuat oleh Claritian. Oke, luar biasa. Juara 1 Rini? Ya, juara 1. Oke. Itu menyangka tidak Rin bisa jadi juara pertama puisinya? Sebenarnya cerita dari awalnya bahwa kita tuh ada berlima diseleksi di AMC sendiri. Terus kita tuh disaring, dari 5 orang itu disaring 1 yang terbaik, terus dipilih untuk ikut lomba yang Claritian punya. Terus akhirnya digodoklah puisinya saya oleh Kakak Mei sama Bunda F juga sama teman-teman yang lain. Saya share ke grup, terus mereka kasih masukan dan sebagainya. Akhirnya baru dibuatkan video bagusnya, terus dikirim ke Claritian. Nah, dari sana juga sebenarnya tidak menyangka sih kalau masuk ke sana sudah bagus. Tapi puji Tuhan, kaget juga karena memang bisa sampai juara 1. Padahal yang lain juga bagus. Itu back sound-nya itu dari mana? Itu Rini yang pilih sendiri atau ada ide dari teman-teman lain? Kalau back sound-nya pilih sendiri. Ambil dari YouTube sih. Begitu. Oke, dan memang Rini juga cara membawakannya sangat bagus sekali ya. Balik lagi ya, puisi itu bisa bagus, tapi kalau cara membawakannya orang yang membawakannya itu kurang mendalami, kurang meresapi puisi itu, pasti akan berbeda rasanya, Rin. Ya. Oke, iya. Terima kasih. Luar biasa. Sebetulnya di puisi itu apa yang mau Rini sampaikan begitu? Dari puisi itu kan memang dibuat tema, dari sana kan ditentukan temanya. Temanya tentang pandemi, after pandemi. Jadi ceritanya after pandemi. Kebetulan kita belum after nih, belum setelah pandemi. Cuman kita menyesuaikan dengan keadaan pandemi sekarang. Jadi puisi itu tuh bagaimana kita harus mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan sekarang begitu. Oke, nah malam hari ini sobat kreatif ya, karena ada sedikit trouble sehingga saya tidak bisa menghadirkan puisinya, tapi teman-teman bisa live begitu, Rini bisa live secara langsung malam hari ini di Zoom meeting kita, biar didengarkan juga oleh teman-teman yang menyaksikan di live Facebook. Kayaknya mungkin akan lebih berbeda begitu ya, kalau dibawakan secara langsung. Kita kasih kesempatan untuk Rini. Oke. Aduh, saya cari dulu nih teksnya. Oke. Ya, sambil Rini mencari ya, kita kembali ke Pater Paul nih sebagai pendamping kemudian moderator. Pater,
bagaimana nih melihat teman-teman AMC yang dari hari ke hari ya, itu terus ya memiliki kreativitas yang luar biasa, bisa keluar sebagai juara. Pater sendiri sebagai moderator seperti apa nih, Pater, menanggapi hal ini? Baik, Mbak Irin, bisa dengar suara saya? Bisa, Pater. Iya. Saya dan anak-anak AMC hanya mau memberikan suatu pernyataan melalui karya bahwa pandemi ini tidak mengekang kreativitas kita. Justru di masa pandemi ini kita sebagai orang muda harus senantiasa lebih berkreasi lagi ya untuk menemukan apa talenta bakat terpendam yang mungkin di masa-masa yang lalu belum sempat kita keluarkan. Maka di masa pandemi ini saya dengan anak-anak AMC melalui kegiatan-kegiatan yang begitu bervariasi, yang kreatif, mau menunjukkan bahwa memang orang muda yang pada dasarnya memiliki jiwa yang kreatif harus senantiasa berkreasi walaupun pandemi mengekang kita. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pater. Kita langsung ke Rini malam hari ini. Hai, Rin. Hai, Kak. Oke, sudah siap ya? Siap, Kak. Tapi instrumennya terada. Oke, it's okay. Tanpa instrumen, tapi saya yakin sekali Rini bisa membawakannya dengan sangat baik. Kakak Asmir ikut mendukung ya malam hari ini ya. Oke, silakan Rin. Setelah ini. Setelah ini kita menjadi berbeda. Berbeda saat bertemu, berbeda saat menyapa, berbeda pula saat merangkul. Setelah ini kita menjadi biasa. Terbiasa untuk tega membiarkan yang terinfeksi terpisah jarak. Terbiasa untuk merasa perih karena tak bisa melawat. Terbiasa melepaskan orang tersayang pergi tanpa dihantar. Setelah ini, sebagian menjadi penipu. Menipu diri untuk menjadi yang paling menderita. Menipu sesama untuk sekedar mendapat lembar-lembar rupiah. Setelah ini semua menjadi cerdas. Cerdas untuk tahu dan so tahu tentang situasi. Cerdas untuk mengkritik keadaan. Cerdas mencari keuntungan dalam penderitaan. Cerdas pula mencari nama dalam kepedihan sesama. Dan meskipun setelah ini semua berubah, semangat juangku tak akan pudar. Situasi yang mencekam ini tak akan pernah berhasil membungkam aksiku. Aku akan tetap menjadi AMC militan, bahkan setelah ini. Aku adalah AMC yang membakar semangat dimanapun aku berada. Dan yang setia melantunkan doa meski tempat ibadah dijauhi setelah ini. Karya Rini AMC. Oke, thank you.
Aduh Kak, malu. Jangan malu, tapi biasa sekali ya, bisa membuat saya juga merinding di studio. Rin, thank you. Wow, sahabat kreatif ya. Gila, keren. Kurang. Oke, jiwanya kurang ya. Kayaknya Kak Kasmir juga mesti bantu nih untuk memberikan penjiwaan ya buat hari ini ya. Oke, sahabat kreatif, kita sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita malam hari ini nih. Kita mau tahu nih apa harapan AMC untuk sesama orang muda di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, dan apa harapan AMC sendiri ya untuk kelompok mereka, sahabat kreatif ya, dan juga teman-teman mungkin bisa mengajak ya orang-orang muda untuk bisa mendengarkan Pro2 RRI Inde. Silakan. Itu Pak Denis bisa jawab itu. Oke, Pak Denis. Saya duluan ya. Baik. Silakan. Seperti yang Kak Irin bilang di awal tadi, bahwa saya bersyukur bisa bergabung di AMC itu karena ada yang selalu mengingatkan kita dari pagi, siang, sampai bahkan malam, sehingga kita masih di usia muda ini, kita bekerja, masih bersekolah, masih belajar, kita nggak lupa sama Tuhan gitu loh. Dan itu yang saya harapkan, bahwa semua kegiatan yang ada di AMC yang selalu di-share kepada teman-teman itu tidak putus dan terus ada, walaupun nanti mungkin kita sudah masuk di era new normal. Ya, harapannya sih secepatnya ya, supaya kita bisa beraktivitas, banyak kegiatan yang mungkin harus tertunda karena pandemi ini bisa berakhir gitu. Kemudian kalau saya pribadi sih pengen kayak yang tadi di awal, bahwa saya pengen banyak menjalin kerjasama dengan instansi atau apapun di luar sana bersama AMC, biar teman-teman bisa belajar bagaimana membangun relasi seperti itu kan. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa buat dengerin Pro2, karena ini adalah radio anak muda yang banyak sekali menghadirkan teman-teman ataupun kaula muda ataupun orang siapapun yang selalu menginspirasi dan berbagi pengalaman. Yang paling penting ya, berbagi pengalaman real, sehingga kita semua bisa belajar dan bisa jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita melangkah ke depannya. Thank you. Oke, thank you untuk semua teman-teman malam hari ini, untuk Pater Paul ya yang juga meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama teman-teman AMC di Pro2 RRI Inde di ruang kreativitas malam hari ini. Terima kasih, sukses terus teman-teman, tetap berkarya ya, berkarya walaupun saat ini kita dibatasi juga ruang geraknya. Thank you, sukses selalu, salam sehat untuk semua teman-teman, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyaksikan obrolan kami malam hari ini di live Facebook, kemudian juga di FM 92,2 MHz, dan di audio streaming kami di www.rri.co.id atau melalui RRI Playgo. Persembahan terakhir dari AMC Purere untuk sahabat kreatif semuanya. AMC bisa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Ketemu lagi. Terima kasih Mbak Irin.